Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Eva Fitri Anggraini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang diksi dalam teks puisi. Nah, sebelum itu ada CP dan tujuan pembelajaran. CP-nya adalah peserta didik mampu mengevaluasi berbagai gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari menyimak berbagai tipe teks, deskripsi laporan, rekon, eksplanasi, eksposisi, instruksi, prosedur, serta narasi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Tujuannya, peserta didik mampu memahami diksi dalam teks puisi yang dibacakan dengan kritis dan reflektif. Nah, pada pembahasan pertama kita membahas tentang pengertian. Menurut Kosasih 2014-97, diksi atau pemilihan kata yaitu kata-kata yang digunakan dalam puisi merupakan hasil pemilihan yang sangat cermat. Kata-katanya merupakan hasil pertimbangan baik itu makna, susunan bunyinya maupun hubungan kata itu dengan kata-kata lain dalam baris dan baitnya. Jadi, diksi adalah pemilihan kata yang digunakan dalam teks puisi agar teks puisi itu menjadi menarik, yang mana dalam diksi itu berhubungan antara teks satu dengan teks yang lainnya. Pada diksi ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu ada majas, ada pengimajian atau citraan, ada kata konkret, dan ada kata komutatif. Nah, yang pertama tadi majas. Nah, majas itu bisa disebut dengan gaya bahasa. Nah, gaya bahasa merupakan bahasa kiasan yang digunakan untuk menampilkan efek tertentu bagi pembacanya. Nah, dalam kiasan ini memiliki arti yang disembunyikan, nah yang disebut dengan bahasa kiasan. Nah, contohnya ada majas simile atau majas perumpamaan. Nah, contoh puisinya seperti ini. Penggalannya serupa darah di balik tirai. Nah, alasannya karena majas perumpamaan ini yang menyamakan suatu hal dengan hal yang lain menggunakan kata-kata pembanding seperti bagai, bak, seperti, perumpamaan, laksana, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada pengimajian atau citraan. Nah, pengimajian atau citraan merupakan kata-kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan efek khayalan atau imaji pada diri pembacanya. Pembaca seolah-olah ikut merasakan, mendengar, melihat, meraba, dan mengecap suatu yang diungkapkan dalam puisi. Ada beberapa jenis citraan berdasarkan efek imajinya, yaitu citraan penglihatan, pendengar, peraba, pengenyapan, penciuman, dan citraan gerak. Nah, jadi pada citraan ini pembaca seolah-olah terjun di dalam puisi yang diciptakan oleh penulis. Contoh puisinya seperti kelelawar raksasa datang dari langit kelabu tua. Bau misiu di udara, bau mayat, bau kotoran kuda. Nah, pada penggalan puisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kita sebagai pembaca dapat merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Selanjutnya ada kata konkret. Nah, secara umum kata konkret adalah kata rujukannya lebih mudah ditangkap oleh indera. Konkret berarti nyata, berwujud, atau benar-benar ada. Nah, jadi kata konkret ini benar-benar kita sebagai pembaca itu seperti melihat wujudnya itu seperti nyata. Nah, contoh puisinya seperti ini. Kepada pohon berbunga itu. Nah, pada puisi
tersebut, kata pohon bunga dapat mengkonkretkan wujud atau sosok seseorang atau sesuatu yang dirindu atau diinginkan. Kata bunga juga dapat dimaknai sebagai seseorang yang cantik atau perempuan yang diharapkan. Nah, selanjutnya ada kata konotatif. Nah, kata konotatif merupakan kata-kata yang berasosiasi. Nah, apa sih asosiasi itu? Nah, asosiasi adalah keterkaitan makna kata dengan hal lain di luar bahasa. Dalam hal ini, makna konotatif timbul berbagai akibat asosiasi perasaan kita terhadap kata yang dibaca, diucapkan, atau didengar. Contoh puisinya seperti ini. Lari kuda bernapaskan nyala. Kata nyala umumnya mengikuti kata api atau sebagai penjelas kata api. Nah, kata nyala juga dapat diartikan sebagai hidup, bertenaga, atau berkorban. Nah, kesimpulannya adalah diksi atau pemilihan kata yaitu kata-kata yang digunakan dalam puisi atau pemilihan kata-kata yang pas untuk puisi. Nah, diksi itu bisa berbentuk majah, citraan, kata konkret, dan kata konotatif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada sedikit kata-kata dari saya. Apapun yang terjadi harus tetap semangat. Kalau tidak bisa atau ada yang masih dibingungkan, jangan lupa untuk selalu bertanya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.